What's up guys, kembali lagi di Dwi Wuling Mataram. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun dan dilancarkan rezekinya guys. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada pada proses leasing atau proses finance khusus kredit kendaraan bermotor. Nah, khususnya ini mobil guys. Nah, ini saya akan membahas 4 aja ya guys ya, biar singkat. Yang pertama, yang paling penting itu adalah konsumen harus lolos BI checking guys. BI checking itu artinya begini guys. Sebelumnya konsumen pernah mengajukan kredit di leasing atau finance ataupun bank guys. Nah, pada proses yang lalu itu tidak bermasalah. Jadi lolos dari BI checking. Tapi apabila ada masalah, nah konsumen harus memperbaiki namanya guys. Itu akan bisa diproses dengan catatan segala permasalahan yang ada di leasing maupun bank itu ada bukti pelunasan berupa kwitansi bisa ditunjukkan di leasing tempat pengajuan kredit mobil baru guys. Nah, itu solusinya. Yang kedua, capacity guys. Kapasitas itu harus sesuai dengan mobil yang akan dikredit guys. Harus masuk akal dan masuk logika. Jadi bukan hanya dilihat rumahnya guys. Capacity ini bahwa konsumen itu membeli mobil harus sesuai dengan penghasilan dia per bulannya berapa. Secara gampangnya adalah dilihat minimal 1/3 penghasilan, itulah angsuran dari mobil yang akan dikredit tersebut guys. Nah, itu logikanya. Yang ketiga adalah sumber penghasilannya guys. Sumber penghasilannya itu dari mana? Apakah dia karyawan swasta ataupun pegawai negeri atau wirausaha atau wira swasta guys. Nah, sama seperti tadi yang saya bahas di capacity, itu penghasilannya itu 1/3 penghasilan bulanan, itulah angsurannya guys. Harus sesuai dia dengan sumber penghasilannya. Jadi intinya sumber penghasilannya itu bisa apa saja, yang penting total 1 bulannya itu 1/3 dari penghasilan, itulah angsuran minimalnya. Nah, yang terakhir adalah mengenai peruntukan mobil tersebut guys. Nah, biasanya ada konsumen dia tidak lolos, akhirnya pinjam nama. Itu yang tidak boleh guys sebenarnya. Akan tetapi kalau memang ada saudara kandung atau orang tua, masih bisa ditolerir gitu. Masih bisa, dengan catatan harus memenuhi konsekuensi dari leasing tersebut guys. Nah, ada juga yang untuk usaha guys. Sebenarnya untuk kredit mobil baru itu di setiap leasing itu tidak memperbolehkan untuk mobilnya dalam masa kredit itu disewakan, itu sebenarnya tidak boleh guys. Itulah yang terjadi saat ini guys. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses kredit mobil baru. Nah, proses di leasingnya maksud saya ini 4 itu yang paling mendasar guys. Jadi bagi teman-teman yang ingin kredit mobil baru, sebelumnya harus dipikirkan mengenai terutama uang muka atau DP-nya guys. Itu biasanya yang akan mudah
di approve atau disetujui oleh finance adalah DP 30% ke atas guys. Itu akan lebih mudah finance untuk menyetujui, karena finance juga memikirkan kemampuan angsuran dari calon konsumen tersebut. Dan konsumen juga tidak boleh egois, ingin angsuran kecil tapi ingin juga DP kecil. Nah, itu biasanya yang terjadi di dalam proses kredit. Konsumen inginnya seperti itu, DP minim, angsuran minim. Tentunya itu agak sulit guys. Yang jelas konsumen itu bisa menentukan salah satunya saja ya. Nah itu guys, intinya pikirkan benar-benar berapa DP-nya dan kemampuan angsurannya guys. Nah jika sudah dipikirkan dengan baik, pasti proses kredit mobil baru ini akan lancar-lancar aja guys. Nah maafkan apabila ada kesalahan kata-kata saya atau tingkah saya yang membuat kalian tidak nyaman. Saya manusia biasa penuh dengan hilap, mohon dimaafkan. See you next time and bye.